Rata-rata orang sukses, dia punya skill untuk bertahan hidup. Dan survival diri, survival individu, itu menentukan keberhasilannya. Ada 11 resep skill supaya diri Anda sukses menghadapi kondisi apapun. Apa saja resepnya? Ikuti ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Ini permintaan para subscriber, para komentator di YouTube Kak Yano Bintang. Bahwa sekali-sekali dimuatlah skill paten, skill pokok yang harus dimiliki oleh seseorang ketika dia sukses. Nah, saya akan berbagi resep skill sukses itu. Skill yang pertama, kenali potensi. Kenali ketajaman melihat Anda, ketajaman mata, visual. Yang kedua, kenali daya dengar Anda, potensinya seperti apa. Kenali kemampuanmu apa. Kenali semua dirimu secara total. Jadi langkah pertama adalah mengenali dari mana kita akan berangkat. Kita harus kenal dulu. Oh, saya punya kemampuan menulis. Oh, saya punya kemampuan membuat A, membuat B, membuat C. Saya punya kemampuan membuat roti. Saya punya kemampuan masak. Saya punya kemampuan menanam. Saya punya kemampuan menganyam. Saya punya kemampuan komputer. Saya punya kemampuan di dunia maya, dan seterusnya. Itu harus dikenali. Jadi yang pertama, kenali potensi Anda. Yang kedua, setelah mengenali, gabungkan indera tadi. Jadi gabungkan mata dengan telinga, dengan hati, dengan tangan, dengan otak untuk satu fokus. Gabungkan alat pendengaran kita dengan apa yang kita lihat untuk menjadi satu alat. Memfokuskan pada sesuatu. Gabungkan skill satu dengan skill yang lain. Gabungkan potensi satu dengan potensi yang lain. Jadi berani menggabungkan. Sebab kita ditakdirkan untuk punya alat ini dan ditakdirkan untuk menggabungkan. Contoh, ketika kita melihat sesuatu, suara kita akan berteriak, telinga kita akan mendengar, dan kita melihat tangan kita akan menggerakkan. Itu gabungan dari kemampuan. Rata-rata orang sukses adalah orang yang mampu menggabungkan alat inderanya untuk melakukan sesuatu. Nah, yang ketiga itu adalah adaptasi. Anda harus berani beradaptasi. Beradaptasi dengan anak muda, beradaptasi dengan orang tua, beradaptasi dengan iklim yang berbeda, beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Artinya di sana tidak boleh canggung, tidak boleh mental block, tidak boleh takut lebih dulu, tidak boleh kalah sebelum perang. Jadi harus berani adaptasi. Adaptasi ini kunci pokok untuk kesuksesan. Ya. Yang keempat adalah komunikasi. Setelah kita berani adaptasi, kita melakukan komunikasi. Komunikasi itu bagaimana kita mengungkapkan pernyataan yang bisa diterima dengan baik oleh orang lain, dan bagaimana kita bisa mencerna omongan orang lain, tulisan orang lain, informasi orang lain untuk kita cerna. Komunikasi ini teramat penting karena kita manusia dibekali alat ucap, dibekali alat ngomong. Kemudian yang kelima, itu jaringan. Setelah kita kuat komunikasi, kita bangun jaringan. Jaringan itu adalah teman, pihak lain yang menghubungkan. Percuma kalau kita bisa masak, tetapi kita tidak punya jaringan untuk tempat penjualan barang yang kita masak. Ya kan? Kita bisa nitipkan ke orang lain, bisa ngomong ke orang lain kalau kita punya makanan yang enak, dan seterusnya. Jadi jaringan ini teramat penting. Tapi ingat, jaringan itu tidak sembarang jaringan, karena ada jaringan yang merugikan. Dia tampaknya baik, ternyata tidak baik.
tampaknya bagus, ternyata tidak bagus. Makanya kita harus selektif terhadap jaringan itu. Jaringan itu bisa teman satu kelas, bisa satu hobi, satu tetangga, satu pekerjaan, dan sebagainya. Dan hati-hati ketika menerima jaringan orang yang belum dikenal, kita harus waspada karena terjadi penipuan di sana-sini. Jadi skill jaringan itu teramat penting. Yang keenam, target. Jadi targetkan Anda tahun ini apa targetnya, tahun depan apa, ke depan apa. Jadi skill yang bagus itu tidak akan ada apa-apanya kalau tidak ada target, karena akan terus terjadi penyimpangan. Harus ada target. Tujuannya apa? Target taktikal pendek, target operasional tengah, target strategis, target jangka panjang itu strategis, target jangka menengah itu operasional, dan target hari ini itu taktikal. Dan itu terus maju. Target itu boleh berubah-ubah, asalkan tetap kuncinya di satu, apa yang akan Anda inginkan. Ya. Nah, yang ketujuh, kelayakan proses. Jadi ketika Anda menjalankan tugas itu, uji kelayakannya. Ketika masak itu layak dinikmati oleh orang lain. Ketika membuat anyaman, anyamannya layak untuk dimiliki orang lain. Ketika menjahit baju, hasil jahitannya layak untuk dipakai orang lain. Jadi harus ada kelayakan. Disinilah yang namanya uji petik, mutu. Kelayakan ini value, nilai dari apa yang akan Anda lakukan. Kan ada rumus itu ya, rumus well, lalu value, kemudian leverage. Well itu kemampuan dasarmu, value itu kelayakan yang lebih unggul dari yang lain kalau bisa, sesama masakan, tapi masakanmu lebih unggul, rasanya, kemasannya, harganya, dan seterusnya. Itu value. Kemudian leverage. Leverage itu tingkatkan. Ya, tingkatkan daya hasil masakanmu, hasil anyamanmu, hasil kerjamu, hasil gambarmu, dan seterusnya. Ya, itu kelayakan. Jadi perlu kelayakan proses. Kemudian yang kedelapan, strategi. Strategi itu adalah cara, metode, manajemen yang harus dipakai untuk meraih kesuksesan. Caranya macam-macam, asalkan halal, tidak menyakiti orang lain, tidak melanggar hukum, dan tidak memperberat Anda sehingga Anda mudah sakit. Tidak. Tapi strategi itu harus dipilih dan bisa berganti-ganti. Ingat, di atas langit masih ada langit, di atas strategi masih ada strategi yang lebih bagus. Jadi nggak usah kaku di satu strategi. Luas saja dengan berbagai strategi itu. Kemudian yang kesembilan, mahir. Anda harus mahir ya. Mahir itu artinya istiqomah. Mahir itu artinya terus-menerus melakukan dengan berkelanjutan kemajuannya. Mahir itu waktunya singkat Anda bisa menyelesaikan, hasilnya bagus, dan layak untuk disebarluaskan di dunia umum. Kemudian yang ke-10, prediksi. Jadi Anda harus punya prediksi. Prediksi ini untuk mengolah supaya tidak terjadi penyimpangan, supaya tidak jadi kesasar. Prediksi ini untuk mengantisipasi supaya sukses, tidak gagal. Jadi prediksi itu sangat penting. Kamu prediksikan tahun depan apa? Minggu depan apa? Apa yang akan terjadi kira-kira prediksi itu? Ya. Nah, yang ke-11, konteks. Konteks itu perlu. Di mana, suasana apa, saat bagaimana, lalu berapa waktu lama. Konteks itu sangat perlu karena untuk pelipat gandaan hasil tadi. Leverage-nya harus bagus. Kan rumusnya adalah well, kemampuan dasar yang sudah dimiliki, value itu nilai yang Anda peroleh dari apa yang Anda lakukan, lalu leverage, daya ungkit. Nah, 11 itulah yang sering dilakukan oleh orang-orang sukses di dunia ini. Dan Anda tentunya bisa menjalankan, itu hal sederhana kok. 11 itu hal yang sederhana. Demikian ya.
11 skill yang harus Anda lakukan agar Anda sukses. Demikian, salam Kaya Lumintang. Audio Jungle. Audio Jungle.